Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia, bertemu lagi kita di channel YouTube Apai TV Sumbar untuk kembali membahas soal-soal UPPPG PAI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sampai di pembahasan soal yang ke-51, yaitu pembahasan yang ke-5 daripada soal UPPPG PAI kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Soal nomor 51. Seorang siswa yang merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, semenjak ayahnya meninggal dunia, sering ia tidak masuk sekolah karena membantu ibunya bekerja. Bila Anda menjadi gurunya, maka yang Anda lakukan adalah A. Menasihatinya agar memprioritaskan sekolah dengan baik. B. Mengumpulkan dana untuk membantunya. C. Memberikan solusi cara mendapatkan penghasilan di luar jam sekolah. D. Memintanya untuk mengelola waktu sekolah dengan sambil bekerja. E. Meminta kepada sekolah untuk memberikan beasiswa kepadanya. Jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah D, yaitu memintanya untuk mengelola waktu sekolah sambil bekerja. Ini jawaban yang paling tepat untuk kasus anak kita yang memang disibukkan di samping sekolah, dia sibuk membantu ibunya bekerja. Berikutnya, soal nomor 52. Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah dengan materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Atau bisa kita analogikan juga pembelajaran PAI dengan materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyampaikan materi yang telah diajarkan melalui teks bacaan, terjemahan dan tafsir atau syarah hadis. Metode yang tepat digunakan adalah A. Tanya jawab, B. Menghafal hadis dan terjemahannya, C. Ceramah, D. Penulisan teks hadis, E. Memberikan harkat pada teks hadis. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menghafal hadis dan terjemahannya. Jadi agar siswa ini menguasai dulu materinya, hafal dulu ayat atau hadis dan terjemahannya. Dengan sudah hafal, maka dengan demikian materi itu sudah terkuasai, sehingganya nanti siswa tersebut mampu memberikan penjabaran terhadap penguasaan materinya tersebut. Yang ke-53, siswa A merupakan anak yang terpandai di kelasnya. Pada suatu saat, siswa A kesulitan membayar uang sekolahnya dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Memanggil orang tuanya untuk segera membayar uang sekolah agar tetap dapat mengikuti ujian. B. Memberikan keringanan dalam membayar uang sekolah supaya dia tetap dapat mengikuti ujian. C. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaannya supaya tetap dapat mengikuti ujian. D. Membantu orang tuanya untuk mencari pinjaman uang kepada koperasi untuk pembayaran uang sekolah. E. Mengusahakan bantuan kepadanya untuk dapat membayar uang sekolah dan mengikuti ujian. Jawaban yang paling tepat untuk soal seperti ini adalah E.
mengusahakan bantuan kepadanya untuk dapat membayar uang sekolah dan mengikuti ujian. Berikutnya, mempresentasikan hasil diskusi siswa dan merespon masukan dari teman sejawat didominasi siswa pada tingkat madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah atau tingkat SMP dan SMA. Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan intelektual yang berada pada operasional formal. Tahapan ini merupakan teori belajar A. Sosial, B. Humanistik, C. Kognitivisme, D. Behavioristik, E. Konstruktivistik. Jawaban yang paling tepat untuk tahap perkembangan intelektual berada pada operasional formal ini adalah jawaban C, kognitivisme. Di siswa mempresentasikan hasil diskusi dan merespon masukan dari teman sejawat, dan kunci jawaban untuk soal ini adalah C, kognitivisme. Berikutnya nomor 55. Pengertian takwil berbeda-beda menurut para ulama. Dari pengertian takwil yang Anda telah pelajari, maka dapat disimpulkan bahwa apa itu takwil. A. Takwil terkait ilmu kalam. B. Takwil berkaitan dengan ilmu filsafat. C. Takwil berkaitan dengan ilmu riwayah. D. Takwil berkaitan dengan ilmu diroyah. E. Takwil berkaitan dengan ilmu mantik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Takwil berkaitan dengan ilmu diroyah. Nomor 56. Dalam materi pembelajaran fikih, aspek fikih ya, pada siswa kelas 4 SD, ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai melampaui KKM, yaitu 70, dan ada juga yang lebih cepat menyelesaikan tugas belajarnya dengan teman-teman yang lain. Sehingga guru berinisiatif memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan ini disebut A. Pengayaan, B. Akselerasi, C. Remedial, D. Pemberian tugas, E. Kelas tambahan. Otomatis jawabannya adalah pengayaan. Siswa yang sudah mencapai KKM atau melebihi KKM, nah untuk pelajaran tambahannya disebut dengan pengayaan. 57. Menghafal adalah pola pembelajaran konvensional yang masih dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini. Stigma menghafal yang sudah sangat melekat pada mapel PAI merupakan implikasi dari komponen berikut ini, kecuali A. Sumber belajar yang minimalis, B. Kreativitas guru yang belum menguat, C. Strategi yang kurang variatif, D. Media pembelajaran yang minim, E. Cakupan materi yang luas. Jawaban yang paling pas adalah E, cakupan materi yang luas. 58. Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah, maka ketika diundang rapat kenaikan kelas, hendaknya dapat A. Memperjuangkan semua siswa untuk dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama. B. Menjaga netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama. C. Mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik atau tidaknya siswa dalam satuan jenjang kelas. D. Ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa. E. Bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwaliannya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D. Ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa. Tugas kita memberikan pertimbangan. Yang ke-59. Suatu ketika, seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk mengamati panen kayu di hutan yang tidak jauh dari sekolah. Pemahaman yang paling penting untuk disampaikan kepada siswa terkait dengan kegiatan itu adalah A. Perlunya melakukan peremajaan tanaman di hutan setelah kayu dipanen. B. Kayu hasil panen diolah menjadi produk ekspor berkualitas. C. Kayu hasil panen dijual dalam bentuk produk olahan yang bermanfaat. D. Perlunya dilakukan panen kayu secara bertahap supaya lahan tidak gundul. E. Kayu hasil panen perlu dihemat penggunaannya agar tidak cepat habis. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A.
perlunya melakukan peremajaan tanaman di hutan setelah kayu dipanen. Nomor 60. Perhatikan potongan RPP pada kegiatan langkah pembelajaran berikut. Sebagai berikut. 1. Kegiatan diawali memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi seputar perkembangan Islam. Memberikan informasi tujuan dan manfaat pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegiatan inti siswa membaca berbagai referensi sejarah perkembangan Islam. Siswa mengamati perkembangan Islam dan membuat bagan perkembangan Islam, penyusunan bagan dan saling mengomentari. 3. Kegiatan akhir tanya jawab tentang materi. Guru memberikan tugas untuk mencari pengertian sejarah untuk pertemuan berikutnya. Berdasarkan langkah-langkah kegiatan RPP di atas, maka kompetensi dasar yang akan dicapai adalah A. Menyebutkan perkembangan Islam, B. Memahami perkembangan Islam, C. Menjelaskan dan mempraktikkan perkembangan Islam, D. Mempraktikkan perkembangan Islam, E. Menjelaskan perkembangan Islam. Jawaban yang paling pas adalah B. Memahami perkembangan Islam. 61. Guru mengamati kemampuan merumuskan kisah-kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Cara memutuskan untuk memberikan tindakan perkembangan dengan menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat pada penelitian tindakan di atas adalah A. Mengapa siswa lebih suka melihat video daripada penjelasan guru? B. Bagaimana media video yang baik untuk pemahaman siswa terkait pembelajaran kisah Nabi dan Rasul? C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan memahami kisah Nabi dan Rasul? D. Apakah melihat video lebih penting daripada penjelasan guru? E. Seperti apa penjelasan guru agar dapat didengarkan siswa? Maka rumusan masalah yang tepat untuk kasus ini adalah apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan memahami kisah Nabi dan Rasul? Maka dilakukanlah penelitian tindakan kelas. 62. Perkembangan peserta didik di dalam pembelajaran sementara memiliki perbedaan dalam hal intelektual, moral, emosional, dan sosial. Ada kaitannya dengan materi PAI. Tidak semua peserta didik dapat memahami dan mengerti dari apa yang disampaikan guru. Salah satunya kisah keteladanan Nabi Muhammad. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad akan dipahami secara konkret bila guru A. Mengajarkan buku kisah Nabi Muhammad, B. Menjelaskan dalil kerasulan Nabi Muhammad, C. Menyediakan model gambar atau video, D. Mengadakan storytelling, E. Meminta peserta didik untuk mempresentasikan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Menyediakan model gambar atau video. 63. Setelah Abu Bakar, istrinya Ummu Rumman kemudian menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima ajaran Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar yang menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Tidak segeranya Abdurrahman masuk Islam. Dia ingin memastikan bahwa masuk Islam bukan karena keterpaksaan. Pernyataan di atas dapat disimpulkan masuknya Islam Abdurrahman didasarkan pada A. Dipaksa oleh ayahnya, B. Dimotivasi oleh lingkungan keluarga, C. Dipaksa oleh orang lain, D. Keyakinan dan pilihan dia sendiri, E. Dimotivasi oleh saudara-saudaranya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Keyakinan dan pilihannya sendiri. Nomor 64. Islam di Indonesia juga dibawa oleh pedagang dari Arab. Para pedagang Arab ini terlibat aktif dalam penyebaran Islam ketika mereka mendominasi perdagangan Barat Timur sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Asumsi didasarkan pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir A. Barat Jawa, B. Timur Sumatera, C. Timur Jawa, D. Barat Sumatera, E. Barat Sulawesi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Barat Sumatera. Tepatnya di daerah Baros antara Singkil dan Sibolga.
65. Ketika guru mengajar di suatu kelas, ada siswa pertukaran pelajar dari negara lain, dan saat itu ada siswa yang tidak mau berkenalan dengannya karena kurang terampil menggunakan bahasa Inggris. Maka guru meminta siswa tersebut untuk A. Meminta guru bahasa Inggris memperbanyak percakapan. B. Ikut berkelompok dengan teman lain untuk saling mengenal. C. Memberi catatan kurang pergaulan dalam aspek sikap sosial. D. Belajar bahasa Inggris dengan lebih tekun dan giat. E. Meminta teman sebangku membelajarkan bahasa Inggris. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ikut berkelompok dengan teman lain untuk saling mengenal. 66. Setelah mempelajari rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, serta sunnah-sunnah dalam ibadah haji, menurut kalian apa yang membedakan manasik-manasik haji sehingga masuk kategori yang berbeda-beda rukun, wajib, dan sunnahnya? Ini adalah contoh soal HOTS untuk A. Memahami, B. Mengkritisi, C. Mengetahui, D. Mengevaluasi, E. Menganalisis. Nah, di dalam soal-soal yang bersifat menganalisis, jawabannya tentu E ya, menganalisis. Di sini adalah membedakan. Karena untuk sampai kepada tahap membedakan beberapa aspek di dalam kajian haji ini adalah pada tahap menganalisis. Jawabannya E, yaitu menganalisis. Jadi ada rukun haji, kewajiban dalam beribadah haji, sunnah-sunnah di dalam ibadah haji, dan masing-masing bisa dibedakan kategori-kategori tersebut masuk ke dalam aspek analisis. Pengetahuan siswa diperoleh oleh siswa sendiri yang membangun dan mengembangkan pengetahuannya dari konteks yang terbatas, dari sedikit demi sedikit. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dasar dari A. Idealisme, B. Konstruktivisme, C. Pragmatisme, D. Progresivisme, E. Realisme. Jawaban yang betul adalah B. Konstruktivisme. Berikutnya, sahabat Bilal radhiyallahu anhu baru saja terlepas dari siksaan kaumnya. Hampir sekujur tubuhnya terluka dan melepuh. Melihat kondisi Bilal, Rasulullah memeluknya. Dipeluk Rasulullah, sahabat Bilal terharu dan terasa langsung sembuh. Pelukan Rasulullah perlu direkomendasikan karena sebagai bukti A. Ketabahannya menerima cobaan, B. Kasih sayang, C. Kerasulannya, D. Ketegaran imannya, E. Tanggung jawabnya. Pelukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Bilal merupakan bukti kasih sayang. Ya, jawabannya adalah B. 69. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah-kaidah keilmuan dan istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Manfaat karya tulis ilmiah yang baik adalah A. Memiliki manfaat yang kontekstual. B. Memiliki manfaat personal. C. Memiliki manfaat yang dinamis. D. Memberikan manfaat individual dan sosial. E. Memiliki manfaat teoritis dan praktis. Jawaban yang paling tepat adalah E. Memiliki manfaat yang teoritis dan praktis. 70. Lebih dari setengah siswa dari 30 siswa memperoleh nilai rendah tentang materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub. Dikarenakan pembelajarannya terlalu verbalisme, ceramah aja gitu. Tindakan atau intervensi apa yang dapat diberikan guru untuk meningkatkan hasil belajar? A. Menggunakan media gambar. B. Menggunakan strategi sosiodrama. C. Membaca bersama. D. Ceramah. E. Demonstrasi di depan kelas. Jawaban yang paling tepat adalah kalau untuk kisah-kisah ini B. Menggunakan strategi sosiodrama atau bermain peran atau role play gitu ya. 71. Dalam satu diskusi kelompok pada pembelajaran PAI,
Dari 5 kelompok, hanya ada 1 kelompok yang melaksanakan diskusi dengan baik. Kelompok lainnya tidak menguasai materi untuk dijawab masalah yang didiskusikan. Pada 1 kelompok yang aktif, mereka terdiri atas peserta didik yang paling pintar di kelasnya. Berdasarkan sajian data tersebut, untuk memperbaiki agar semua kelompok dapat berdiskusi dengan baik adalah A. Guru memberi hadiah kepada kelompok yang aktif agar kelompok lain termotivasi mendapatkan hadiah yang sama dengan kelompok yang aktif. B. Memisahkan kelompok aktif keluar kelas agar kelompok yang tidak aktif merasa tidak rendah diri. C. Guru menyemangati kelompok yang tidak aktif dengan berteriak yel-yel, semangat, maju terus, pantang mundur, kita kelompok hebat. D. Dilakukan perubahan anggota kelompok agar peserta didik pintar tidak mengumpul pada satu kelompok. E. Memberi tugas kepada seorang peserta didik yang dianggap paling menguasai masalah untuk berkeliling ke setiap kelompok untuk menjelaskan cara menyelesaikan masalah. Jawaban yang paling pas adalah D. Melakukan perubahan anggota kelompok agar peserta didik pintar tidak mengumpul di satu kelompok. Di satu kelompok itu variatif, ada yang pintar, ada yang aktif, ada yang kurang pintar, ada yang semi aktif, sehingga bervariatif. Suasana diskusi di setiap kelompok itu pasti akan hidup. Nomor 72. Bu Guru menerjemahkan dan menafsirkan Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, dan hendaklah memaafkan dari berlapang dada. Dan apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan sifat sahabat Abu Bakar, yaitu sifat A. Kebenaran, B. Kejujuran, C. Pemaaf, D. Pendendam, E. Kedermawanan. Jawaban yang paling pas adalah pemaaf. Setelah mendengarkan uraian Bu Guru terhadap ayat Al-Quran yang berbunyi, yahzanunahum wala alaihim khaufun lallahi awliya'in. Maaf. Peserta didik menyimpulkan bahwa wali Allah adalah A. Orang yang beriman yang tidak merasa khawatir dan tiada bersedih hati. B. Orang yang beriman yang tidak merasa khawatir dan tidak bersukaria. C. Orang yang beriman yang lagi berasa khawatir dan tidak bersedih hati. D. Orang yang beriman merasa khawatir dan bersedih hati. E. Orang yang beriman yang tidak merasa khawatir dan tiada pula bersenang hati. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mohon maaf, ini tulisan teks ayatnya agak tidak tersusun rapi. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gitu ya. Ini terbalik, mohon maaf pemirsa. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman yang tidak merasa khawatir dan tidak bersedih hati. Jadi aulia Allah itu orang yang beriman, tidak merasa khawatir, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak pula bersedih. Mohon maaf, ini nanti kita perbaiki susunan teks ayatnya. Lanjut. Nomor 74. Seseorang memiliki masalah dalam hidungnya. Ada aroma yang tidak sedap keluar dari hidungnya. Karenanya dia ingin melakukan operasi terhadap hidungnya supaya tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Keinginannya termasuk A. Takdir buruk, B. Takdir mubram, C. Takdir baik, D. Takdir muhram, E. Takdir mu'allaq. Jawaban yang benar adalah E. Takdir mu'allaq. Kemudian soal yang ke-75, siswa SD kelas akhir diberikan target untuk dapat mengerjakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya. Namun masih perlu pembiasaan di sekolah maupun di rumah. Teknik pengumpulan data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah A.
studi kasus, B. Studi lapangan, C. Wawancara, D. Triangulasi, E. Observasi. Jawaban yang tepat adalah D. Triangulasi. Demikianlah pembahasan sampai ke soal nomor 75, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ulang-ulang, bermanfaat untuk kita semua, lulus UP PPG PAI 2022, jadi guru yang bersertifikasi guru PAI profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.